Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi, Shalom. Sahabat-sahabat, good morning Jesus pada pagi hari ini. Selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita boleh bangun, kita boleh memberikan waktu kita sebelum kita beraktivitas untuk bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan kita semua boleh percaya bahwa saat kita mendahulukan Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati setiap hari-hari kita. Sepanjang hari ini ada kekuatan, ada sukacita, dan yang pasti ada mujizat terjadi di dalam hidup kita semua yang percaya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saat ini sebelum kita mulai persekutuan doa GMJ kita pada pagi hari ini, kita buka dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Ini setiap kami, anak-anak yang datang kepadamu pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami telah melewati malam hari. Kami telah bersama-sama, kami boleh tidur dan beristirahat dengan baik. Engkau yang menjagai setiap kami Tuhan. Dan kalau pagi hari ini kami boleh datang kembali kepadamu, kami boleh benar-benar Tuhan menanti-nantikan hadirat-Mu di dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Sungguh kami berterima kasih. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau sungguh Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar-benar ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur buat segala kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, di dalam syukur kami, Engkau selalu bekerja bagi kehidupan kami secara luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Sekalipun kami melewati gelapnya malam, tapi kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh melihat hari yang luar biasa bersama dengan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Mari angkat suaramu. Kau menyertai hidupku selama ini Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Sebab aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami
hatimu. Bersama-sama katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat. Kau baik bagi kami Yesus. Sekalipun apapun yang kami alami, Semua yang Engkau selalu bersama-sama kami. bersamamu. Biar kami melewati semua ini bersama Yesus. Kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada karena Kau baik, Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Yes Lord. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, dengan sepenuh hatimu bersama-sama katakan, ku ada hari ini karena Engkau baik, teramat baik bagiku. Dan semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur, Engkau menyertai setiap kami Yesus. Apapun yang kami alami, selalu bersamamu. Engkau terlalu baik. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami ada semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Mari terus naikkan syukur-Mu buat hari ini. Dia adakan hari ini untuk berkat bagi setiap kita. Dia siap, dia terus mempersiapkan berkat yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau adakan hari yang luar biasa saat kami boleh bersyukur. Engkau datang, Engkau berikan kekuatan bagi setiap kami. Engkau berserta kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Oh, terima kasih. Mari terus naikkan syukur-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Aku ada karena kasih-Mu Yesus. Sampai detik ini aku bersyukur, sebab karena kebaikan-Mu. Terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Tak ada kata-kata selain syukur kepadamu Yesus. Hanya karena kemurahan-Mu kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Karena kasih-Mu Yesus. Karena Terima kasih kasih. Oh Tuhan. Aku ada hari ini
karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Mari rasakan kebaikan Tuhan saat ini. Apa yang telah kita lalui, apa yang telah kita capai sampai dengan hari ini, sadari itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan, aku ada hari ini karena. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, dengan segenap hatiku katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik. Kau terlalu baik bagiku. Semuanya yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, lebih tinggi lagi dari Yesus. Dengan segenap hatimu katakan, oh, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Katakan, indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari naikkan syukurmu lebih lagi. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah kau tinggalkan, itu janjimu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Mari katakan, kau Bapa yang baik, kau Bapakku yang baik. Kau mengerti yang ku alami. Kau berkata, tenang hatiku, kaulah kekuatan hidupku. Kau Bapa yang setia.
tak pernah meninggalkan setiap kita. Tak pernah Allah yang selalu beserta dengan setiap kita. Itu janjimu padaku. Ku berikan Kami percaya Tuhan, kami percayakan hidup kami hanya kepadamu, sebab kami tahu sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. lebih sungguh lagi bersama-sama. Ku berikan syukurku buat semua. Percaya saat kita boleh menaikkan syukur kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, Tuhan selalu menyertai. Dia selalu berikan jalan keluar bagi setiap permasalahanmu. Itu janjimu padaku. Mari berikan hidupmu. Ku berikan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. sebab Kau yang terbaik. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Engkau yang terbaik. Engkau yang terbaik bagi kami, bagi hidupku Tuhan. Engkau satu-satunya yang mengerti apa yang ku alami. Kami buka hati kami Yesus, kami percayakan hidup kami kepadamu. Saat kami berserah, Engkau turun tangan membantu kami. Saat kami bersyukur, kuasa-Mu tercurah atas hidup kami Yesus. Engkaulah segalanya, Engkau kekuatanku, tempatku berlindung Tuhan. Kami aman bersama-Mu Yesus. Mari saat ini rasakan bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan setiap kita. Sekalipun masalah kita mungkin belum selesai, sekalipun mungkin engkau masih belum tahu jalan keluarnya, tapi percaya bahwa Yesus beserta dengan setiap kita. Ada damai sejahtera, ada ketenangan di dalam Tuhan Yesus. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa atas kami. Tak ada satupun yang melebihi Engkau. Oh Yesus, kami percaya. Kami percaya Tuhan, hanya kepada-Mu, hanya kepada kuasa-Mu kami berserah penuh Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Engkau segalanya, Hanya Kau segalanya,
Engkau tempat kami berlindung, Kau tempat perlindungan kami. Engkaulah kekuatanku. Kau kekuatan. Ini setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Yesus. Tidak ada satupun yang kami banggakan atas hidup kami. Tidak ada satupun yang pantas kami megahkan Tuhan atas segala pencapaian kami. Satu hal yang kami mau Tuhan, kami mau senantiasa melekat kepadamu. Itu yang terutama bagi kami Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Karena bersama denganmu kami memperoleh kekuatan. Karena bersama Yesus kami merasa aman. Karena bersama Yesus ada kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu Tuhan kami mau terus melekat hanya kepadamu Yesus. Yes Lord. Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari katakan, hanya Kau tempatku berlindung Yesus. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah. Kami bawa syukur kami, bawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu bersamaku. Ini yang kami tahu Tuhan, ini yang kami rasakan. Hanya bersama-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung. Katakan hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, kami
rasakan di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, Kau selalu bersama. yang ku tahu Kau bersamaku. Yesus, Di dalam-Mu Yesus ada kekuatanku, di dalam kemenangan ada kemenanganku. Kau tempatku percaya sepenuh hatiku Yesus, sepenuh jiwaku. Hanya Kau yang kami angkat, hanya Kau yang kami sembah Yesus. Oh, nama-Mu yang kami tinggikan, hanya kepadamu Yesus kami berserah. Oh, mari datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Bawa hatimu, bawa hidupmu, hanya kepadamu Yesus. Sedalamnya hatiku, hanya Kau yang kami mau, hanya Kau yang kami perlukan. Oh, hanya Yesus. Oh, Engkau segalanya bagiku. Engkaulah harta yang termulia. Hanya Yesus, Engkau yang kami perlukan. Mari terus angkat nama Yesus pagi hari ini. Terus serahkan hidupmu kepada Dia. Hanya Yesus yang sanggup, hanya Yesus yang sanggup memulihkan hidupmu, mengerjakan sesuatu yang terbaik bagi hidupmu. Mujizat terjadi, kemenangan terjadi, hanya kepada Yesus, hanya di dalam Yesus. Oh, mari terus sembah Dia yang percaya, hanya Yesus satu-satunya. Angkat suaramu bagi Dia. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi. Yesus. Oh, kami berserah penuh. Kami percaya mujizat terjadi Yesus. Saat kami naikkan syukur kami percaya Kau bekerja bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, katakan ku menang. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Dengan iman percaya katakan ku menang, ku menang. Katakan ku menang, ku menang. Sekali lagi bersama-sama, ku menang bersama-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya. Kami menang karena Engkau yang berserta dengan kami. Kami percaya bahwa mujizat masih terjadi sampai hari ini. Bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang mau, bagi orang-orang
Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan pada pagi hari ini kami rindu Tuhan, firman-Mu boleh ditaburkan. Biarlah kami, anak-anak-Mu, kami mau duduk diam dan kami mau mendengarkan Engkau. Karena kami percaya firman-Mu adalah jawaban bagi setiap pergumulan kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan setiap kami Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa firman-Mu yang akan menuntun kami dari kemenangan sampai ke kemenangan. Because we are more than a winner. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Dan juga untuk teman-teman para sahabat Good Morning Jesus. Tanpa terasa kita sudah bertahun-tahun lamanya ber-Good Morning Jesus. Dan di pagi hari ini kita akan mendengarkan satu ayat yang luar biasa. Judul dari firman hari ini adalah mujizat pasti terjadi ya. Bagi orang yang percaya mujizat, ada mujizat di dalam setiap rasa syukur kita ya. Dan kita juga mau belajar bersama-sama satu ayat yang luar biasa ya, satu firman yang luar biasa. Saking luar biasanya perikop ini ada di 4 kitab Injil dari Lukas, Yohanes, Matius, Markus, semuanya mengcover tentang perikop ini, perikop yang luar biasa. Dan saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kita semua mau belajar bahwa kita mau percaya 5 roti 2 ikan yang kita miliki, firman hari ini adalah firman yang boleh meneguhkan setiap kita. Amin. Karena firmannya ada di 4 Injil Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada pagi hari ini saya mau ambil dari kitab Yohanes. Bagi teman-teman yang di rumah boleh buka bersama-sama. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita mau buka sama-sama ya. Mari kita mau baca ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mukjizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Nah, Bapak Ibu, para saudara, Good Morning Jesus yang ada dimanapun Anda berada saat ini. Hari ini kita mau belajar tentang satu perikop ini, di mana Yesus melakukan mujizat yang besar, ya, mujizat yang dahsyat. Nah, kalau kita mau berbicara tentang latar belakangnya, sebelumnya para murid sedang mengalami sesuatu yang luar biasa, yaitu para murid bersama dengan Yesus
mereka menghadapi satu cerita atau satu kejadian, yaitu Yohanes Pemandi harus meninggal atau wafat sebelum dari perikop ini. Nah, para murid saat itu sedang bingung, mereka sedang berkumpul, dan saat itu mereka berbondong-bondong pergi ke tempat yang sunyi karena mereka sedang ingin beristirahat setelah aktivitas mereka di dalam mengajar, di dalam menyembuhkan. Yesus dan juga para muridnya, mereka pergi ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Nah, banyak sekali di saat itu Yesus itu adalah pribadi yang luar biasa. Ya, kita mau belajar dari perikop ini bahwa walaupun mereka sedang capek, dalam kondisi mereka sedang mau beristirahat, tetapi karena mereka melihat orang berbondong-bondong kepadanya untuk melihat, untuk terus mengikuti Yesus, untuk mereka rindu Yesus berbicara, dan mereka juga di saat itu orang-orang yang berbondong-bondong tersebut mereka mencari kesembuhan dari Yesus. Jadi begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. 5.000 orang laki-laki banyaknya mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Nah, tapi karena kasih Yesus yang begitu besar, dia berbelas kasih, ya dikatakan di sini di ayat 3, Yesus berbelas kasih dan dia melihat bahwa ketika muridnya mengikuti dia tidak gini, oh suruh pulang aja. Dia enggak begitu. Tetapi Yesus itu walaupun dia capek, walaupun dia mau beristirahat, tetapi dia tetap mengajar. Dia tetap berbuat, dia mengajar murid-muridnya dan dia berbuat kasih bagi para pengikut-pengikutnya. Dan saudara-saudara yang terkasih, mereka saat itu, kalau kita lihat dari Injil yang lain, dari Injil Lukas, kita juga mau belajar bahwa saat itu ternyata mereka karena hari sudah malam, mereka belum makan, mereka belum beristirahat, dan bisa aja ini juga ya, mereka juga disuruh pulang sama Yesus. Tetapi Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Yesus punya belas kasihan, dia punya empati. Dia adalah pribadi yang begitu mengasihi para pengikutnya. Jadi dia berkata seperti ini kepada murid-muridnya. Mereka itu belum makan, berilah dia makan. Ya, jadi karena kasihnya yang begitu besar, dia menyuruh murid-muridnya untuk melayani para pengikutnya. Nah, tetapi ada 2 reaksi yang luar biasa yang kita mau belajar pada pagi hari ini. Dari murid, salah satu muridnya bernama Filipus. Filipus berkata seperti ini. Loh Tuhan, talah. Bagaimana kita ini bisa memberi mereka makan? Ya, kita mau baca sama-sama. Dia berkata kepada Filipus, ya ayat 5. Berkatalah ia kepada Filipus, di mana ya kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan? Kenapa Filipus yang ditanyain, saudara-saudara? Karena Filipus adalah orang setempat. Filipus berasal dari daerah sekitar tempat yang mereka kunjungi saat itu. Jadi Yesus bertanya kepada Filipus, Filipus, kira-kira ini kalau kita cari makanan di mana? Nah, di sini juga dikatakan hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus lagi ngetes ya. Yesus saat itu menguji apakah Filipus ini mengerti atau percaya bahwa sesuatu akan terjadi. Iman yang besar akan menyelamatkan. Tetapi Filipus seperti kita kebanyakan manusia, kita juga memakai akal pikiran kita. Sesuatu yang tidak mungkin, ya dia utarakan kepada Yesus ya. Kita mau baca di ayat ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar aja tidak akan cukup Yesus untuk mereka. Sekalipun mereka masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Nah, kita mau belajar 200 dinar. Kenapa 200 dinar? 200 dinar itu adalah upah selama 1 tahun. Jadi yang namanya Filipus itu pakai akal dan logikanya di dalam situasi ini. Berapa banyak dari setiap kita kalau kita ini dihadapkan dalam suatu masalah, di dalam suatu tantangan hidup, kita pakai dulu logika kita. Kita pakai dulu secara hitung-hitungan, ini masuk atau enggak. Ya sebenarnya Filipus ini juga masuk akal ya. Dia melakukan perencanaan, dia enggak gegabah gitu ya. Dia hitung-hitung, dia bilang
bahkan 200 dinar saja, upah 1 tahun saja loh Tuhan. Itu gak cukup loh buat ngasih makan segini banyak orang. Itu kan gak mungkin Tuhan. Nah, lagi-lagi Tuhan Yesus di dalam situasi ini, dia memang sengaja. Masalah ini dilempar. Karena dia mau mengajari kepada para pengikutnya sekaligus kita saat ini. Bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Melalui peristiwa ini, Tuhan lagi mau mengajari kita sesuatu hal yang luar biasa. Hal multiplikasi. Hal sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita mau baca terus kelanjutannya ya. Tetapi ada satu sosok yang berbeda. Murid Yesus yang lain, yaitu Andreas, saudara dari Simon Petrus. Nah, kita mau baca sama-sama. Ada di ayat 8. Dia berkata seperti ini, salah seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk ya. Yesus menanggapinya juga santai aja. Sebenarnya ada sih Tuhan, ini 5 roti 2 ikan. Tetapi hanya itu. Mungkin enggak? Ya, ini Andreas punya iman yang lebih besar ya. Dia Yesus menyuruh para muridnya untuk mencarikan makanan. Tetapi Andreas tidak putus asa. Dia ambil mindset yang berbeda dari Filipus. Dia merasa bahwa sebentar. Dia kan tahu, Andreas tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus sanggup untuk menyediakan mujizat bagi semua orang. Jadi dia berkata, ini ada 5 roti 2 ikan dari miliknya anak kecil. Nah, melalui cerita ini, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara, sahabat Good Morning Jesus, kita mau belajar bahwa seringkali kita membatasi kondisi kita menggunakan pikiran kita sendiri. Tetapi kita lupa bahwa kita punya Allah yang tak terbatas. Kita mau belajar dari Andreas. Kalau Andreas dia boleh menyerahkan, ya bukan Andreas yang menyerahkan ya, anak kecilnya yang menyerahkan, tetapi melalui Andreas dia berkata kepada Tuhan, tetapi kita ini punya 5 roti 2 ikan, kondisinya tuh gak memungkinkan, tetapi yang dimiliki ini loh. Itu kira-kira yang Andreas katakan ya kepada Tuhan Yesus. Dan saat itu Tuhan katakan, oke, bawa sini 5 roti 2 ikannya bawa sini. Nah, kita juga mau belajar dari si anak kecil ya. Saya tuh punya anak ketika dia itu masih kecil banget. Kalau makanan kesukaannya waktu itu dia suka banget makan puding gitu ya. Makan puding dan kalau itu makanannya diambil atau saya minta gitu ya. Dia no gitu dia akan ngomong tidak gitu ya. Karena bagi anak kecil membagikan makanannya, bekalnya itu sangat sulit sekali. Dan bagi anak kecil tersebut mempersembahkan 5 roti 2 ikan, tidak ada sisanya ya. Yang dipersembahkan bukan gini, 5 roti 2 ikan yang dikasih cuman 3 roti 1 ikan, enggak gitu. Tapi semua diberikan, saudara-saudara, semua diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Maka dengan situasi tersebut, dengan 5 roti 2 ikan, hal yang kecil, hal yang mustahil dilipat gandakan oleh Tuhan. Kita tahu the rest of the story, bahwa 5.000 orang diberi, orang dewasa ya, dikatakan di Alkitab 5.000 orang dewasa makan dari 5 roti 2 ikan yang dipersembahkan oleh anak kecil tersebut. Dengan melalui suatu proses. Prosesnya apa? Kita mau baca sama-sama. Ini proses yang luar biasa. Kita mau baca di ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mau melihat prosesnya. Kalau kita mau telaah prosesnya, ini adalah proses dari perjamuan kudus. Yesus membagi-bagikan, pertama dia mengucap syukur dulu. Mengucap syukur, lalu dia membagi-bagikan roti itu. Roti itu perlambang apa, saudara-saudara? Roti itu perlambang kehidupan. Karena Tuhan Yesus adalah roti, adalah sumber dari kehidupan setiap kita.
Saudara-saudara yang terkasih, kalau saat ini Anda semua di pekerjaan, secara ekonomi, Anda yang mengikuti Good Morning Jesus ini mengalami sesuatu pergumulan, suatu masalah yang belum selesai sampai hari ini. Mari kita mau persembahkan rasa syukur kita atas setiap keadaan yang tidak mungkin ini. Karena kita percaya sesuatu yang tidak mungkin dijadikan mungkin. Tidak mungkin yang namanya mujizat terjadi di dalam suatu kondisi yang biasa-biasa saja. Tetapi mujizat boleh terjadi hanya kalau terjadi kondisi yang tidak biasa. Di dalam kondisi yang luar biasa. Di dalam kondisi yang sulit. Di dalam firman Tuhan dikatakan, karena aku lemah, Tuhan adalah kuatku. Amin. Nah, saudara-saudara, janganlah merasa kita ini terpuruk, khawatir, cemas akan masa depan kita. Karena kita tahu pasti siapa yang menggandeng tangan kita. Siapa yang menyediakan masa depan bagi setiap kita. Siapa yang menyelesaikan permasalahan hidup kita. Ada Yesus. Yang perlu kita butuhkan adalah we want to give the best. Bagian kita 5 roti 2 ikan. Bukan sesuatu yang besar. Tetapi melalui biji sesawi bisa menghasilkan pohon yang besar. Demikian pula dengan iman kita. Apa yang kita miliki kita gak perlu menjadi besar, menjadi kaya, menjadi hebat untuk memberkati. Untuk mendapatkan mujizat. Tetapi mujizat adalah bagi semua orang yang percaya. Bagi semua orang yang mau memberikan yang terbaik versi mereka. Yang boleh mengubah mindsetnya. Mindset dunia sesuatu yang tidak mungkin. Bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Itu adalah mindset dari anak-anak Katolik, anak-anak yang cinta akan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mau percaya apa boundaries kita. Hari-hari ini yang menghalangi kita untuk maju, untuk berkembang, untuk kita boleh mengambil bagian di dalam segala sesuatu misi yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita di dunia ini. Maka kita mau breakdown semuanya itu. Jangan sampai kita seperti Filipus yang melihat situasi dan kita merasa ini tidak mungkin Tuhan. Setelah dihitung-hitung ini tidak mungkin. Tetapi kita mau percaya, of course kita di dalam melakukan bisnis atau apa kita tetap harus merencanakan perencanaan keuangan dengan matang. Tetapi the rest kita sudah melakukan yang terbaik, the rest kita mau persembahkan kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur kita. Tuhan akan membagi-bagikan, akan memecah-mecahkan roti tersebut. Hal yang kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan akan dimultiplikasi, akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Kita mau percaya bahwa kuasa Tuhan nyata bagi setiap kita. Nah, akhir kata, saudara-saudara yang terkasih, ada satu kejadian yang luar biasa. Tuhan bukan hanya memberkati 5.000 orang. Tetapi di ayat yang paling terakhir saya akan bacakan bersama-sama. Ini ayat yang luar biasa. Di ayat 14 dikatakan ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Mereka mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Saudara-saudara, 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai. Ini berbicara tentang apa? 12 bakul adalah suatu simbol dari suku yang ada di Israel. Melalui 12 bakul yang tersisa, ya, Tuhan itu bukan mau sok-sokan nunjukin kehebatannya as a divine magician. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan mau tunjukkan bahwa bahkan satu bangsa saja, 12 suku berarti satu bangsa. Dia sanggup untuk memberkati bangsa-bangsa. Bukan hanya 5.000 orang, tetapi dia boleh memberkati bangsa-bangsa yang lain. Bagaimana dengan Anda dan saya? Mungkin kita berpikir bahwa kita ini kecil. Kita ini gak sanggup. Siapakah Melisa itu? Siapakah orang-orang di sekeliling kita? Kita ini hanyalah manusia yang kecil di hadapan Tuhan. Tetapi melalui iman kita, melalui kesungguhan hati kita, kita bisa memberkati bangsa-bangsa loh. Hanya karena Tuhan yang berkehendak. Hanya karena Tuhan yang melipat gandakan. Jadi mulai dari sekarang,
mulai pagi hari ini. Kalau kita dipanggil untuk jadi berkat, kita dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini, mari kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita berpikir, oh itu tidak mungkin. Tetapi tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kita mau persembahkan bagian kita. 5 roti 2 ikan bukan sesuatu yang besar, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang akan melipat gandakan. Bahkan kita bisa memberkati bangsa-bangsa melalui 5 roti 2 ikan. Hal-hal yang talenta yang kita miliki, hal-hal yang kita miliki saat ini, setiap kasih yang kita miliki, buah roh, dan setiap misi yang kita miliki, kita mau persembahkan untuk Tuhan. Amin. Mari kita mau satu di dalam doa. Saya akan doakan Anda semua yang saat ini mengikuti Good Morning Jesus. Kita mau tundukkan kepala. Tuhan Yesus, inilah setiap kami. Mungkin saat ini kami merasa begitu kecil. Mungkin setiap permasalahan yang kami alami saat ini, padang gurun yang kami alami saat ini, Tuhan, menjadikan kami skeptis, menjadikan kami merasa we are so limited. Tetapi pada pagi hari ini, terima kasih buat firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami. Kami percaya bahwa ketika kami boleh berada di padang gurun saat ini, di waktu-Mu sendiri Engkau yang menyediakan tanah terjanji bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, yang kami lakukan bukan sesuatu hal yang besar, 5 roti 2 ikan, hal-hal yang kecil. Tetapi ketika kami lakukan dengan cinta yang besar, itu akan menghasilkan perubahan yang besar. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang menjadikan segala sesuatu mungkin. Dan kami mau senantiasa mengucap syukur, karena kami percaya itu adalah kunci dari mujizat boleh dinyatakan di dalam hidup setiap kami. Mungkin bagi setiap kami sangat sulit untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Tapi pagi hari ini Tuhan boleh ingatkan kembali bahwa setiap kami, apapun yang terjadi, permasalahan pergumulan yang mungkin menghimpit kami, we want to give thanks to the Lord. Kami mau bersyukur karena kami percaya setiap ujian yang kami alami itu karena memurnikan kami, untuk menjadikan iman kami boleh bertumbuh, dan kami boleh berakar, dan kami boleh menjadi berkat di waktu-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami juga doakan bagi sahabat-sahabat Good Morning Jesus yang saat ini mengalami pergumulan di keluarga mereka, secara pekerjaan. Hari-hari ini bukanlah suatu masa yang mudah, tetapi kami percaya berjalan bersama dengan Engkau segala sesuatu mungkin. Amin. Kita punya iman yang besar. Amin. Bahwa sahabat-sahabat Good Morning Jesus akan mendapatkan pertolongan, akan diberkati, akan dilimpahi, dan juga kehidupannya juga akan diangkat oleh Tuhan Yesus. Kami juga doakan bagi para sahabat Good Morning Jesus yang saat ini sedang sakit di rumah. Kau yang berikan kesembuhan, Kau yang berikan pemulihan, Kau berikan sukacita yang baru setiap harinya. Kau perbaharui kekuatan mereka sehingga mereka tidak lelah Tuhan akan situasi ini, tetapi mereka boleh disembuhkan dan mereka boleh berkarya kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi para saudara-saudara sahabat Good Morning Jesus yang saat ini juga sedang bergumul di dalam relationship. Biarlah Engkau boleh berkati relationship yang mungkin sedang terputus, yang sedang sulit. Kami percaya Kau yang karena kasih-Mu, Engkau yang boleh menyatukan, karena kami semua saudara dalam Kristus. Dan yang terlebih lagi kami percaya di mana ada damai, di situ ada berkat. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus, terima kasih. Amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat
mujizat itu nyata. Mari sekali lagi sebagai kekuatan bagi setiap kita di pagi hari ini. Kita percaya kuasa-Mu yang sembuh. Angkat hatimu, angkat tanganmu. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Kami percaya mujizat pasti nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan, ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sembuh, yes Lord. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Kita percaya bahwa setiap kita yang percaya dan terus bersyukur pada Tuhan, mujizat itu pasti nyata. Amin. Dengan demikian selesai sudah pujian dan penyembahan pada pagi hari ini di dalam acara Good Morning Jesus. Selamat beraktivitas buat teman-teman dan tetap melekat pada Tuhan Yesus. Biar sepanjang hari ini sukacita, damai sejahtera, berkat Tuhan menyertai saudara, keluarga, teman-teman, pekerjaan dan seluruh aspek kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Terima kasih, sampai jumpa di Good Morning Jesus yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.